teman-teman yang saya banggakan. Perkenalkan, nama saya Eka Chehani Sulandari. Di sini saya akan mempresentasikan tentang kebijakan ekonomi makro. Pada tahun 1936, John Maynard Keynes memperkenalkan makroekonomi, yaitu ilmu ekonomi yang mempelajari perekonomian secara agraret atau keseluruhan, seperti output nasional, pengangguran, inflasi, tingkat bunga, dan nilai tukar. Beberapa permasalahan dalam ekonomi makro. Yang pertama ada inflasi. Inflasi merupakan suatu keadaan di mana terdapat kecenderungan kenaikan harga secara umum dan terus-menerus. Inflasi menjadi masalah karena akan mengakibatkan redistribusi pendapatan di antara masyarakat, penurunan efisiensi ekonomi, serta perubahan output dan kesempatan di dalam masyarakat. Yang kedua adalah pengangguran. Pengangguran ini terjadi karena jumlah tenaga kerja atau angka kerja melebihi tingkat kesempatan kerja yang tersedia. Di Indonesia, upaya untuk menekan tingkat pengangguran dilakukan melalui pengendalian tingkat pertumbuhan penduduk. Yang ketiga adalah pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi merupakan proses perubahan kondisi perekonomian suatu negara secara berkesinambungan menuju kepada keadaan yang lebih baik selama periode tertentu. Diwujudkan dalam bentuk kenaikan pendapatan nasional. Di dalam kegiatan ekonomi, pertumbuhan ekonomi itu berarti perkembangan produksi barang dan jasa di suatu negara. Berikut adalah beberapa kebijakan yang dibuat untuk mengatasi masalah ekonomi makro. Yang pertama ada kebijakan fiskal. Kebijakan fiskal merupakan penyesuaian dalam pendapatan dan pengeluaran pemerintah sebagaimana ditetapkan dalam anggaran pendapatan dan belanja atau APBN untuk mencapai kestabilan ekonomi yang lebih baik. Instrumen di dalam kebijakan fiskal ini ada dua, yaitu ada pajak dan pengeluaran pemerintah. Kebijakan fiskal umumnya mempresentasikan pilihan-pilihan pemerintah dalam menentukan besarnya jumlah pengeluaran atau belanja dan jumlah pendapatan yang secara eksplisit digunakan untuk mempengaruhi perekonomian. Mengacu pada kerangka ekonomi makro tahun 2022, pemerintah menyusun strategi kebijakan fiskal untuk pemulihan ekonomi seiring dengan pandemi COVID-19, dengan targetnya yaitu tingkat pengangguran terbuka pada kisaran 5,5% sampai 5,6%, tingkat kemiskinan 8,5% sampai 9%, dan tingkat ketimpangan kisaran 0,376% sampai 0,378%, dan indeks pembangunan manusia diharapkan mencapai 73,41% sampai 73,46%. Nah, ini berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2021 tentang RAPBN tahun 2002, anggaran untuk sektor kesehatan direncanakan itu sebesar 255,3 triliun, dengan kebijakannya diarahkan pada melanjutkan penanganan COVID-19 melalui program vaksinasi dan antisipasi vaksin lanjutan, melanjutkan reformasi sistem kesehatan, percepatan penurunan stunting dengan perluasan cakupan intervensinya ke seluruh kabupaten dan kota, kesinambungan program JKN melalui bantuan iuran untuk peserta penerima bantuan iuran dan pekerja bukan penerima upah, serta JKN untuk PNS, TNI, dan Polri. Yang kedua ada kebijakan moneter. Nah, di sini kebijakan moneter sendiri merupakan upaya pengendalian atau mengarahkan perekonomian makro ke kondisi yang lebih baik dengan mengatur jumlah uang yang beredar. Melalui kebijakan moneter, pemerintah dapat mempertahankan, menambah, atau mengurangi jumlah uang yang beredar. Ada 3 instrumen yang bisa digunakan untuk mengatur jumlah uang yang beredar, yaitu ada open market operation, discount rate policy, dan reserve requirement ratio. Kemudian yang ketiga ada kebijakan intervensi pajak. Pajak itu memiliki peran penting dalam perekonomian negara. Jadi di masa pandemi COVID-19 ini menyebabkan kegiatan ekonomi semakin lemah. Jadi di sini kebijakan fiskal terutama pajak. Maaf Mbak, sebentar. Saya melanjutkan ya, Prof. Di sini kebijakan fiskal yaitu pajak berfungsi sebagai sumber penerimaan dana bagi pemerintah untuk melanjutkan pembangunannya. Kebijakan intervensi pajak sangat mempengaruhi jalannya perekonomian di suatu negara.
Di sini penetapan pajak dilakukan oleh pemerintah dengan cara menekan pajak yang berbeda-beda berbeda di berbagai komoditas. Jadi misalnya untuk melindungi produsen dalam negeri, pemerintah meningkatkan tarif pajak yang tinggi untuk barang impor sehingga konsumen membeli produk dalam negeri itu dengan harga yang relatif lebih murah. Kemudian yang keempat ada kebijakan subsidi. Kebijakan subsidi ini merupakan pembayaran dari pemerintah kepada perusahaan atau rumah tangga untuk memproduksi atau mengkonsumsi produk dalam jumlah yang besar atau dengan harga yang lebih murah. Jadi ada dua jenis subsidi pemerintah, yaitu ada transfer dalam bentuk tunai dan subsidi non-tunai. Di Indonesia, kebijakan subsidi merupakan instrumen penting dalam mengelola pembangunan. Tujuan utamanya itu untuk menjaga kelompok masyarakat miskin agar tetap mendapat akses terhadap pelayanan pembangunan ekonomi dan sosial. Di Indonesia ada dua macam subsidi, yaitu ada yang pertama subsidi energi seperti subsidi listrik, LPG, dan BBM. Yang kedua ada subsidi non-energi seperti subsidi pangan, pupuk, benih, transportasi umum, dan perumahan. Tahun 2016 pemerintah mengamanatkan penyaluran bantuan sosial dan subsidi harus dilakukan secara non-tunai dan melalui sistem perbankan sehingga dilaksanakan transformasi dari program beras miskin atau RASKIN menjadi bantuan pangan non-tunai atau BPNT. Nah, BPNT ini pelaksanaannya diatur dalam Permensos nomor 20 tahun 2019. Selanjutnya yang kelima ada kebijakan pangan murah. Jadi di sini permasalahan gejolak pangan hingga saat ini tuh masih menjadi salah satu permasalahan yang dihadapi pemerintah dalam upaya mewujudkan ketahanan pangan. Nah, dari Permentan nomor 6 tahun 2017, Kementerian Pertanian melalui Badan Ketahanan Pangan melakukan terobosan sebagai solusi untuk mengatasi gejolak pangan ini dengan pengembangan usaha pangan masyarakat atau PUPM melalui kegiatan Pasar Mitra Tani. Program Pasar Mitra Tani ini menggelar pasar dengan pasar pangan murah untuk memenuhi masyarakat, digelar di lokasi yang mudah dijangkau masyarakat, serta menyediakan layanan pesan antar menggunakan berbagai aplikasi. Pasar Mitra Tani ini mengusung konsep pangan murah berkualitas dengan bekerja sama dengan petani daerah. Selanjutnya, pertumbuhan ekonomi, kesehatan, dan gizi. Pada tingkat makro, penduduk dengan kesehatan yang baik merupakan input yang penting untuk menurunkan kemiskinan dan pembangunan ekonomi jangka panjang. Secara statistik diperkirakan bahwa setiap peningkatan 10% dari angka harapan hidup akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi minimal 0,3% sampai 0,4% per tahunnya. Negara dengan tingkat kesehatan yang baik memiliki rata-rata hidup lebih lama, sehingga secara ekonomi akan memiliki peluang untuk memperoleh pendapatan yang lebih tinggi. Jadi, laju pertumbuhan ekonomi yang tinggi akan berdampak pada tersedianya lapangan pekerjaan, sehingga mengurangi angka pengangguran. Dari berkurangnya angka pengangguran ini akan berdampak juga pada pendapatan keluarga, sehingga meningkatkan pemenuhan konsumsi pangan keluarga dan dapat menurunkan angka masalah. Contoh artikel ini peran kebijakan fiskal dalam menurunkan angka stunting di Kota Balikpapan. Jadi artikel ini menerangkan bagaimana pemerintah daerah Balikpapan ini melakukan upaya-upaya untuk menurunkan angka stunting. Jadi dibuatlah beberapa program yang dimana program ini pembiayaannya diatur oleh pemerintah. Jadi pengaturan biaya ini itu merupakan salah satu penerapan dari ekonomi makro, yaitu kebijakan fiskal. Saya kurang maaf, saya kembalikan ke moderator. Ya, baik, terima kasih Mbak Wulan atas presentasinya. Langsung lanjut saja ke presentator kedua, yaitu Mbak Jian Fadila. Waktu dan layar saya persilahkan. Baik, terima kasih Mbak Zel. Saya izin share screen. Apakah sudah terlihat? Sudah, Mbak.
Baik, saya mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Profesor Dr. Insinyur Aziz Nur Bambang selaku dosen pengampu mata kuliah Ekonomi dan Kebijakan Pangan dan juga teman-teman yang saya banggakan. Sebelum mengarah ke mikroekonomi, terlebih dahulu kita mengetahui apa itu ilmu ekonomi. Secara terminologi, kata ekonomi berasal dari kata Yunani oikos yang memiliki arti keluarga, rumah tangga, dan dari kata nomos yang memiliki arti peraturan, aturan, hukum. Secara garis besar diartikan sebagai aturan rumah tangga atau manajemen rumah tangga. Menurut Paul Samuelson, ilmu ekonomi adalah studi tentang perilaku individu ataupun masyarakat dalam membuat pilihan dengan atau tanpa uang, menggunakan sumber daya produksi yang terbatas, tetapi dapat digunakan dalam berbagai cara guna menghasilkan beragam komoditas dari waktu ke waktu, serta kemudian dapat mendistribusikannya untuk keperluan konsumsi pada saat ini atau masa yang akan datang kepada individu maupun kelompok dalam masyarakat. Berdasarkan ruang lingkupnya, ekonomi dibagi menjadi dua, yaitu ekonomi makro dan ekonomi mikro. Kedua istilah ini pertama kali dikenalkan oleh Ragnar Frisch, orang yang pertama kali mendapatkan penghargaan Nobel dalam bidang ekonomi. Kemudian saya akan berfokus pada mikroekonomi. Secara garis besar, kita dapat mengambil kata mikro yang memiliki arti kecil. Kemudian definisi dari teori ekonomi mikro atau mikroekonomi merupakan cabang dari ilmu ekonomi yang mempelajari perilaku individu, baik konsumen dan perusahaan, serta bagaimana penentuan harga-harga pasar dan kuantitas input, barang maupun jasa yang diperjualbelikan di pasar. Sehingga ekonomi mikro ini meneliti bagaimana keputusan dan perilaku tersebut dapat mempengaruhi penawaran dan permintaan atas barang dan jasa dan akan menentukan harga dan bagaimana harga pada gilirannya dapat menentukan penawaran dan permintaan atas barang dan jasa selanjutnya. Berarti dalam hal ini mikroekonomi bisa berarti satu konsumen, satu rumah tangga, satu perusahaan, atau bahkan satu industri. Kemudian ruang lingkup ekonomi mikro yang pertama yaitu perilaku penjual dan pembeli. Keduanya memiliki sifat rasionalnya masing-masing. Pembeli ingin mendapatkan kepuasan maksimal dari barang yang dibeli, sementara penjual ingin mendapatkan keuntungan yang besar dari barang yang dijualnya. Kemudian yang kedua ada interaksi di pasar barang. Pasar merupakan wadah bertemunya penjual dan pembeli, penawaran dan permintaan. Melalui interaksi antar keduanya, transaksi jual beli pun bisa tercapai. Yang ketiga, interaksi di pasar faktor produksi. Pembeli memiliki faktor produksi dan membutuhkan uang untuk membeli barang yang dibutuhkan. Sementara itu, penjual memiliki barang untuk memenuhi kebutuhan pembeli dan membutuhkan faktor produksi. Bisa dilihat bahwa antara penjual dan pembeli memiliki hubungan yang saling membutuhkan. Kemudian tujuan dari ekonomi mikro sendiri yaitu menganalisis pasar beserta mekanismenya yang dapat membentuk harga secara relatif kepada produk dan jasa yang ada dan mengalokasikan sumber yang terbatas di antara banyak penggunaan alternatif pemenuhan kebutuhan. Kemudian ekonomi mikro juga dapat menganalisis suatu kegagalan pasar, yaitu ketika pasar mengalami gagal dalam melakukan produksi hasil yang efisien, dan di samping itu juga menjelaskan berbagai kondisi yang secara teoritis dibutuhkan bagi suatu pasar persaingan sempurna. Kemudian hubungan mikroekonomi dengan kebijakan pangan, gizi, dan kesehatan. Sebelum mengetahui hubungan mikroekonomi ini, saya akan membacakan definisi pangan itu sendiri berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2012 tentang pangan. Bagian A, bahwasanya pangan merupakan kebutuhan dasar manusia yang paling utama dan pemenuhannya merupakan bagian dari hak asasi manusia yang dijamin di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 sebagai komponen dasar untuk mewujudkan sumber daya yang berkualitas. Kemudian pada bagian B, bahwa negara berkewajiban mewujudkan ketersediaan, keterjangkauan, dan pemenuhan konsumsi pangan yang cukup, aman,
bermutu daerah hingga perseorangan secara merata di seluruh wilayah negara kesatuan RI sepanjang waktu dengan memanfaatkan sumber daya, kelembagaan, dan budaya lokal. Kemudian berikut merupakan kerangka analisis tinjauan strategis ketahanan pangan dan gizi di Indonesia yang dikembangkan oleh International Food Policy Research Institute dan juga World Food Program. Dalam kerangka tersebut menunjukkan bahwa pada tingkatan makro maupun mikro dan berbagai kebijakan serta program dan kaitannya di seluruh sektor dan juga tingkat yang bersama-sama menentukan hasil gizi dan bagaimana hal ini pada akhirnya mempengaruhi perkembangan ekonomi dan sosial di negara dan di rumah tangga. Seperti yang sudah dijelaskan tadi pada makro ekonomi oleh Mbak Wulan. Kemudian pada tingkatan makro, faktor-faktor penting yang berperan adalah stabilitas makroekonomi, pertumbuhan dan distribusi ekonomi, belanja publik dan investasi, dan kemudian ada tata kelola dan lembaga. Dengan sektor ekonomi utama meliputi pertanian, termasuk di dalamnya yaitu perikanan dan air, kemudian perdagangan, kesehatan, pendidikan, dan sosial. Dari tingkat makro didapatkan berupa aset, modal, dan juga informasi yang digunakan untuk akses pangan, dan akses layanan kesehatan serta pendidikan. Kemudian dalam dimensi mikro ini mengacu pada kemampuan rumah tangga untuk produksi dan atau membeli makanan yang dibutuhkan oleh semua anggota rumah tangga untuk memenuhi kebutuhan status gizi yang optimal. Dalam kebanyakan kasus yang terjadi, akses terhadap pangan ini terbatas disebabkan oleh terbatasnya sumber daya keuangan atau daya beli yang pada akhirnya mempengaruhi asupan pangan dengan hasil akhir pada status pangan dan gizi. Apabila akses pangannya rendah, asupan pangan menjadi kurang dan akan menimbulkan status gizi yang buruk, dan juga sebaliknya, apabila akses pangannya mudah, maka asupan pangan terpenuhi dan status gizi juga akan menjadi lebih baik. Oleh karena itu, faktor utama dari akses pangan adalah pendapatan rumah tangga. Kemudian aset modal dan informasi ini juga akan mempengaruhi akses terhadap layanan kesehatan yang nantinya akan berpengaruh terhadap status kesehatan. Apabila akses terhadap layanan kesehatannya mudah dijangkau, mudah digapai, maka status kesehatannya akan lebih baik dan sebaliknya. Kemudian antara asupan pangan dan status kesehatan akan sama-sama berpengaruh dalam status pangan dan gizi dalam menentukan status gizi baik maupun buruk nantinya. Kemudian dalam kerangka analisis juga terdapat kebijakan dan juga program yang memiliki peran terhadap status pangan dan gizi seperti kesehatan dan gizi, ketahanan sosial dan pangan yang akan lebih berpengaruh terhadap mikroekonomi, sedangkan faktor perekonomian lebih berpengaruh terhadap makro karena jangkauannya yang lebih luas. Kemudian selain itu, faktor eksternalnya seperti penyakit dan endemi yang mungkin saat ini masih terjadi, yaitu pandemi COVID, bencana dan konflik, serta krisis ekonomi dan perubahan iklim juga berperan dalam status pangan dan gizi. Untuk selanjutnya, arah dan strategi kebijakan pangan pada tingkat mikro, yang pertama adalah dipertahankannya ketersediaan energi per kapita minimal 2.200 kilokalori per hari dan penyediaan protein per kapitanya minimal 57 gram per hari. Kemudian yang kedua, meningkatkan kemampuan pemanfaatan dan konsumsi pangan per kapita untuk memenuhi kecukupan energi minimal 2.000 kilokalori per hari dan protein per kapita minimal 57 gram per hari dengan skor PPH minimal sebesar 80%. Kemudian yang ketiga, berkurangnya jumlah penduduk yang rawan pangan kronis atau yang konsumsinya kurang dari 80% AKG menjadi 1%, termasuk di dalamnya ibu hamil yang mengalami anemia dan balita dengan gizi kurang atau buruk. Yang keempat, tertanganinya secara cepat penduduk yang mengalami rawan pangan transien di daerah karena bencana alam dan bencana nasional. Kemudian yang kelima, meningkatkan rata-rata penguasaan lahan petani. Untuk selanjutnya, kebijakan penentuan harga pasar.
dibagi menjadi dua, yaitu kebijakan harga minimum atau price floor dan juga harga maksimum price ceiling. Harga minimum dan juga harga maksimum merupakan suatu kebijakan pemerintah dalam perekonomian untuk mempengaruhi bekerjanya mekanisme pasar yang bertujuan untuk mengendalikan keseimbangan atau equilibrium pasar. Kemudian yang pertama kebijakan harga minimum atau price floor. Price floor adalah harga eceran terendah yang ditetapkan pemerintah terhadap suatu barang yang disebabkan oleh melimpahnya penawaran barang tersebut di pasar. Kemudian harga minimum ini efektif untuk melindungi produsen dari penurunan harga barang yang tidak terhingga. Pada kondisi ini, tingkat penawaran barang lebih tinggi dari permintaan atau surplus. Penawaran yang lebih tinggi akan mengurangi tingkat permintaan barang. Kemudian, terus menurunnya jumlah permintaan akan mengakibatkan harga barang terus merosot. Oleh karena itu, pemerintah menetapkan harga dasar untuk mencegah harga pasar terus merosot. Bisa dilihat di sini terdapat kurva price floor atau harga minimum harga pasar equilibrium sebesar 15. Kemudian pemerintah ingin melindungi para penjual dengan menetapkan harga menjadi yaitu dinaikkan menjadi 20. Ketika harga minimal ini ditetapkan oleh pemerintah menjadi 20, maka penjual akan menjualnya seharga 20. Yang tadinya demand-nya itu harga pasar 15 adalah 130. Kemudian ketika harga naik menjadi 20, maka akan ada yang namanya surplus. Jadi terdapat kelebihan barang karena kenaikan harga. Barang yang tidak terjual ini akan dibeli oleh pemerintah dan biasanya melalui bulog dan kemudian akan disalurkan ke masyarakat miskin. Mekanisme kebijakan lainnya adalah dengan cara membeli surplus tadi itu produksi atau kelebihan penawaran tersebut, dan juga kelebihan penawaran bisa diekspor ke luar negeri untuk mengurangi kerugian. Jadi harga minimum itu ditetapkan penetapan harga ditentukan di atas equilibrium quantity. Untuk selanjutnya kebijakan harga maksimum atau ceiling price. Price ceiling adalah harga maksimum yang ditetapkan berkenaan dengan menurunnya penawaran barang di pasar. Kemudian harga maksimum ini efektif dalam melindungi konsumen dari gejolak harga yang terhingga. Kalau tadi kebijakan harga minimum adalah untuk melindungi produsen, harga maksimum untuk melindungi konsumen. Kemudian pada price ceiling ini harga maksimum terdapat di bawah harga keseimbangan atau equilibrium tadi. Dengan menurunnya harga jual, maka permintaan akan meningkat. Yang sudah dijelaskan pada pertemuan-pertemuan sebelumnya tentang hukum permintaan. Kemudian kondisi ini mendorong permintaan terus bertambah sehingga jumlah barang yang diminta lebih tinggi dari barang yang ditawarkan atau shortage, yang sehingga mengakibatkan kelangkaan barang. Kebijakan pemerintah melalui operasi pasar yang dilakukan pada waktu ke waktu, pemerintah terus memantau jumlah penawaran, permintaan, dan juga harga keseimbangan. Apabila sudah mencapai titik shortage, maka pemerintah akan menambah jumlah penawaran barang di pasar. Contohnya dengan cara pemberian subsidi, mengimpor barang, mengurangi pajak, dan sebagainya. Bisa dilihat di dalam kurva ini, harga pasar equilibrium price-nya adalah 12. Kita ambil 12. Kemudian pemerintah menentukan harga maksimalnya sebesar 8. Yang terjadi adalah yang tadinya equilibrium-nya ini harga keseimbangannya adalah 150. Karena harganya turun akan terjadi excess demand, yaitu yang mau beli jadi banyak. Tetapi orang yang mau menjual sedikit karena barangnya murah dan penjual akan merasa dirugikan. Kemudian sehingga akan terjadi shortage. Akan terjadi shortage atau kekurangan barang tadi. Saat kekurangan barang ini terjadi,
Ini akan berbahaya karena biasanya akan muncul adanya black market. Kita ketahui sendiri di mana black market ini penjual menjual di pasar gelap dengan harga yang lebih tinggi. Kemudian ini daftar referensi yang saya gunakan. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Mbak Jihan atas presentasinya. Untuk selanjutnya ada sesi tanya jawab. Silakan teman-teman yang ingin bertanya, silakan raise hand, sebutkan nama dan pertanyaan ditujukan pada siapa. Ini ada Mbak Nurul Amalia. Silakan Mbak Nurul untuk disampaikan pertanyaannya. Terima kasih Mbak. Saya ingin bertanya sama Mbak Wulan. Tadi kan disebutkan bahwa pemerintah itu memilih untuk memberikan bantuan pangan secara non-tunai. Nah, bagaimana sih mekanismenya dari program itu? Dan apakah itu langsung diberikan oleh pemerintah daerah setempat dalam bentuk barang? Terima kasih. Baik. Mbak Zia, saya langsung menjawab ya, Mbak. Mbak. Iya, Mbak Jihan. Jadi bantuan pangan non tunai itu tidak langsung diberikan dari pemerintah ke rumah-rumah, ke masyarakat secara misalnya sembako atau beberapa bahan pangan lainnya ke masyarakat langsung. Tapi penerima bantuan pangan non tunai ini itu akan mendapatkan kartu elektronik dari pemerintah, yang dimana kartu elektronik tersebut itu sudah terisi saldo yang hanya bisa digunakan untuk membeli bahan pangan di e-warung. Jadi e-warung sendiri ini merupakan toko sembako setempat yang sudah bekerja sama dengan pemerintah. Seperti itu Mbak Nurul. Bagaimana? Oh iya Mbak Wulan, terima kasih atas jawabannya. Ya, sama-sama Mbak. Ya, Prof, ini mau ditanggapin apa lanjut penanya selanjutnya? Oke, kita langsung lanjut aja ya. Penanya selanjutnya ada Mbak Necia. Silakan Mbak Necia disampaikan pertanyaannya. Ya, terima kasih kesempatannya Mbak Nabila. Saya ingin bertanya kepada Mbak Wulan. Dari penjelasan tadi mengenai pasar mitra tani ya, apakah pasar mitra tani ini operasionalnya langsung oleh pemerintah? Baik Mbak Nesya, terima kasih untuk pertanyaannya. Jadi operasional pasar tani ini tidak langsung dijalankan oleh pemerintah, tetapi dijalankan oleh Gapoktan atau gabungan kelompok tani setempat. Jadi dengan diberikan beberapa syarat seperti harus memiliki izin dan lokasi harus strategis gitu. Jadi melalui Gapoktan tadi itu Mbak. Gimana Mbak? Baik, terima kasih Mbak Wulan. Siap Mbak, sama-sama. Jadi teman-teman lain ada yang ingin bertanya? Ini ada Mbak Santi. Silakan Mbak Santi. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Saya izin bertanya kepada Mbak Jihan. Tadi kan dijelaskan untuk tujuan ekonomi mikro, salah satunya menjelaskan berbagai kondisi teoritis dibutuhkan bagi suatu pasar persaingan sempurna. Nah, ingin saya tanyakan di sini Mbak, yang dimaksud dengan pasar persaingan sempurna itu seperti apa dan apa saja ciri-cirinya? Baik, terima kasih Mbak Santi atas pertanyaannya. Saya akan coba menjawab apa yang dimaksud dengan pasar persaingan sempurna. Jadi, pasar persaingan sempurna merupakan bentuk pasar yang dianggap sangat ideal atau paling ideal. Namun, dalam kenyataannya hampir tidak pernah ditemukan pasar persaingan sempurna sedemikian seperti itu. Kemudian bagaimana dengan ciri-ciri
pasar persaingan sempurna sendiri, yaitu yang pertama karena dianggap sangat ideal, maka jumlah pembeli dan penjualnya ini relatif banyak atau sangat banyak. Jadi karena terdapat sedemikian banyaknya penjual dan pembeli, maka secara individual penjual atau seorang pembeli tidak dapat mempengaruhi atau menentukan tingkat harga barang. Sebagai contoh, meskipun terdapat sedemikian banyak pembeli apel, tidak satupun pembeli dapat mempengaruhi harga apel di pasar tersebut, karena seorang pembeli hanya membeli sebagian kecil dibandingkan dengan total apel yang diperdagangkan di pasar. Kemudian yang kedua itu produk yang diperjualbelikan homogen. Homogen di sini adalah produk yang identik dalam segala hal spesifikasinya, sebagai tidak dapat dan tidak mungkin dibedakan dari barang sejenisnya. Contohnya, sebagai contoh pasar beras. Penjual tidak mungkin menentukan perbedaan kualitatif yang signifikan dan konsisten dalam beras yang diproduksi antara oleh petani A tidak akan sama dengan produk dari petani B, C, D, dan seterusnya. Kemudian yang ketiga, adanya kebebasan keluar masuk pasar. Jadi pasar persaingan sempurna ini, pasar produk yang disirikan, yaitu tidak memiliki rintangan yang berarti bagi pembeli dan penjual untuk masuk keluar pasar. Sebagai contoh, cukup mudah bagi seorang wira swasta untuk menjadi pemasok dari produk di pasar tersebut. Demikian Mbak Santi, semoga bisa menjawab pertanyaan. Dapat diterima dengan baik Mbak Jihan. Terima kasih Mbak. Sama-sama Mbak. Ada lagi, silahkan siapa yang mau tanya lagi. Jadi betul ya, tadi pasar persaingan sempurna itu antara supply and demand itu seimbang, artinya suplainya banyak, kemudian permintaannya juga banyak. Nah, karena penyedia dan pembelinya banyak, itu maka penyedia nggak bisa mempengaruhi harga, pembeli juga nggak bisa mempengaruhi harga, tapi yang terjadi adalah harga keseimbangan yang ada di pasar. Nah, ciri-cirinya ya seperti yang dikatakan Mbak Jihan tadi, jadi pembelinya banyak, pembelinya banyak, sehingga ciri yang kedua, semuanya tidak bisa mempengaruhi harga yang terjadi di pasar, karena terjadi di pasar adalah pertemuan antara supply dan demand, jumlahnya sangat banyak, pembelinya juga sangat banyak. Nah, untuk di gizi atau di pangan, itu terutama untuk pangan pokok yaitu beras, karena harga pangan itu penting sekali dalam memenuhi kebutuhan gizi masyarakat. Pakan utama itu, maka beras itu diatur kebijakannya atau harganya secara ekonomi mikro, yaitu antara produsen dan konsumen itu diatur oleh pemerintah. Produsennya itu petani, kemudian waktu konsumennya banyak, produksinya juga banyak, maka dibeli oleh dolok, dimasukkan dalam gudang bulog, gudang dolok ya. Kemudian dengan dibeli di gudang dolok itu, kalau harga melonjak, misalnya waktu ada bencana atau waktu banjir atau ada hama tikus, hama wereng dan sebagainya yang mempengaruhi produksi beras, kalau produksinya berkurang maka harga akan melonjak naik. Nah, supaya tidak melonjak naik, maka kebijakannya pemerintah mengadakan operasi pasar, yaitu mengeluarkan sejumlah beras yang sekian ribu ton atau sekian ratus ton itu dikeluarkan ke pasar, sehingga jumlah persediaannya menjadi banyak, maka harganya akan turun lagi. Demikian pengaturannya. Kemudian untuk pangan yang bukan utama, bukan beras, itu misalnya bawang putih, bawang merah, terus lombok atau cabai dan sebagainya, itu
di pemerintah ada ketetapan floor price dan itu apa namanya ceiling price. Jadi harga tertinggi ceiling price dan floor price. Itu kalau kita dengarkan di radio, itu harga bawang putih di Brebes sekian, paling murah sekian, paling tinggi sekian gitu. Nah itu supaya nanti kalau harga tertinggi itu supaya petani juga bisa tidak rugi, kalau dijual terendah nanti rugi, maka konsumen kalau nanti terlalu tinggi juga konsumen tidak terjangkau untuk membeli beras, beli cabai itu ya. Kan pernah cabai itu mencapai harganya per kilo 90.000, 75.000 gitu ya. Tapi pas musim seperti ini harganya cuma 15.000, 20.000 gitu. Nah supaya tidak ini, kadang-kadang ini pemerintah juga menyimpan, kalau dulu itu 9 bahan pokok itu disimpan semua di Dolok gitu ya. Jadi mulai dari gula, kemudian cabai, kemudian tepung terigu dan seterusnya. Tapi sekarang Bulog hanya menangani satu saja, hanya beras saja. Yang lainnya diserahkan kepada pasar. Itu tambahan dari Bapak. Ada lagi yang ingin dijelaskan? Silahkan dilanjut. Mbak Eka atau Mbak Jian. Ada yang bertanya kepada Mbak Eka atau Mbak Jian? Kembali ke moderator Mbak Nisira. Baik, Prof. Silakan teman-teman yang ingin bertanya disampaikan. Saya izin bertanya ya, Prof. Kalau untuk floor price sama ceiling price itu biasanya pergantian harganya itu per berapa bulan apa hari gitu, Prof? Apa tergantung dengan kondisi ekonomi gitu? Kalau yang diumumkan di radio itu tiap hari itu. Oh, dari berarti perdagangan ya. Cuma dari radio saja ya, Prof? Karena kalau di TV harus bayar. Kalau radio itu punyanya RRI, itu punya pemerintah, jadi otomatis itu ada kerjasama antara RRI dengan Dinas Perdagangan untuk mengatur semua harga pangan itu. Itu sudah ada ininya, dan tidak perlu membayar karena milik pemerintah semua itu untuk menangani itu. Terima kasih. Sekarang teman-teman yang ada yang bertanya, silahkan. Biasanya kalau ada gejolak itu ya, misalnya ada pandemi, ada flu burung dan sebagainya itu, karena ada kejadian-kejadian luar biasa ya. Nah itu biasanya pemerintah getol sekali mengumumkan itu. Kadang-kadang juga lewat televisi atau pemberitaan media yang lainnya, supaya nanti efek dari pandemi itu bisa diredam gitu ya. Karena kalau tidak ada pengumuman, tidak ada pemberitahuan, maka seperti waktu itu bukan flu burung tapi daging yang mengandung cacing pita atau apa itu ya, itu akhirnya juga bisa diumumkan dan bisa diatasi supaya nanti tidak terjadi kerugian akibat penyakit atau pandemi yang timbul itu. Oke, silahkan ada lagi, masih ada waktu. Kalau tidak ada, saya pesan kepada teman-teman semua, tolong diberi contoh-contoh di bidang pangan ya, kebijakan-kebijakan itu. Kemudian ada kebijakan-kebijakan yang berupa kepres, permen, ya, keputusan presiden, terus keputusan menteri kesehatan, permen, terus kepmen, terus apa lagi ya, banyak sekali ya yang di bidang kesehatan itu, tentang gizi, tentang ini tolong nanti dilampirkan karena kita semua ada di Fakultas Kedokteran jurusan gizi, sehingga nanti paling tidak visi kita
pengetahuan kita, kepemilikan kepakaran kita itu di bidang gizi. Walaupun mengambil ekonomi, tapi gizinya itu yang kita utamakan. Jadi namanya aja ekonomi pangan dan kebijakan gizi. Jadi, itu nanti saling berkaitan gitu ya. Tidak, kalau gizinya diperbaiki maka ekonominya akan membaik, maka kebutuhan pangan membaik, kebutuhan pangan membaik, maka gizi juga akan membaik. Jadi itu sangat erat sekali. Makanya ada beberapa dari Menkeu, Menteri Keuangan, tentang kebijakan fiskal, kebijakan moneter dan sebagainya itu terkait semuanya pada bidang itu. Misalnya ada ini aja yang baru saja ada kenaikan harga minyak gitu ya. Itu langsung Menteri Perdagangan langsung mengeluarkan harga minyak terendah 18.000 per kilo gitu. Tapi ternyata itu minyak curah gitu ya. Yang minyak yang lainnya ternyata dibawa ke ekspor gitu ya. Kemudian ada kebijakan apa lagi dari Menko kemarin, bantuan beras untuk rakyat miskin. Dengan daya pandemi banyak yang kekurangan makan karena kehilangan pekerjaan. Kemudian ada bantuan bukan subsidi tapi benar-benar bantuan, benar tidak membayar. Kalau subsidi beras itu kan masih bisa dikurangi harganya, tapi kalau itu benar-benar bantuan. Dan berasnya memang layak, tetap dimakan masih bagus, bukan beras recekan. Jadi tolong semuanya nanti paper-paper atau makalah-makalah yang dibuat oleh teman-teman semua itu dikaitkan dengan permen keuangan, permen ekonomi, kebijakan pangan, Menteri Kesehatan, Menteri Pertanian, terutama pertanian tanaman pangan. Itu sangat penting sekali, hortikultura dan sebagainya. Itu kedelai naik, ini kebijakannya begini-begini, terus didatangkan kedelai dari Blora yang kualitasnya memang mengalahkan dari kedelai Amerika, besar-besar sekali. Satu kedelai itu sekitar 1 kuku jendek gitu ya, gede. Jadi kalau dibuat kecap itu sangat produktif sekali. Buat tempe juga sangat produktif sekali itu, karena kedelainya besar-besar. Ini dengan harganya kenaikan kedelai ini, sekarang makan tempe saya juga berpikir ya, karena tempe banyak dibuat dengan campuran sekarang dari kardus dan kertas. Kardusnya dilumurkan, kertasnya dilumurkan, kemudian dicampur dengan kedelai yang sudah kemudian dikasih ragi. Ya nggak kelihatan sih itu bentuknya, tapi yang bahaya itu logam beratnya ya, dari korannya yang direndam itu kan mengandung tinta itu. Tintanya itu kan mengandung logam berat, Fe, Mg, Cu dan seterusnya, itu sangat berbahaya. Kalau yang memproduksi tempenya tenang-tenang aja, tempenya tetap dijual dengan harga yang sama, besarnya sama, tapi isinya kardus sama kertas ya. Sudah pernah baca tak di WA ya? Ada videonya itu. Pembuatan tempe dari campuran kedelai dan kertas sama kardus. Itu ya Mbak Nisila. Ya, ada lagi yang bertanya, silakan. Baik, kalau tidak ada kita bisa akhiri ya. Ini kebetulan sudah menjelang azan untuk sholat. Kita akhiri, alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih semuanya, teman-teman semuanya, tetap semangat, jaga kesehatan, protokol kesehatan, ikuti supaya kita semuanya selalu dalam keadaan sehat walafiat. Baik, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof. Sehat selalu. Sama-sama. Terima kasih semuanya. Nisela, Nisea, Santi, Jihan, Nurul, sama lagi Eka, Nabila, Ismi, Yuki. Yang dari Manado nggak kelihatan nih. Evi mana? Nggak kelihatan. Oke. Ya.
Baik, Bapak izin ya meninggalkan lift. Terima kasih semuanya. Teman-teman, kita absen SS dulu ya. Silakan dihidupkan. Ini udah hidup semua ya. Oke. Hitungnya 1, 2, 3. Sudah, terima kasih teman-teman.